Bulan Agustus ini publik dikejutkan dengan kematian Darwin Mangudut Simanjuntak. Pengemudi ojol itu meninggal dunia saat antri orderan. Diduga pengemudi ini meninggal karena kelaparan dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Ya, kisah ini hanyalah salah satu dari sejumlah cerita betapa sulitnya kehidupan sebagai penarik ojek online yang berujung pada aksi demonstrasi pada Kamis. Sebelumnya aksi demonstrasi menuntut kehidupan yang lebih baik pernah dilakukan beberapa kali. Salah satunya pada September 2023 lalu. Ratusan driver ojek online di Solo dan sekitarnya melakukan aksi demo di DPRD Kota Solo. Mereka menuntut dilaksanakannya keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KP 667 tahun 2022. Peraturan ini tentang penghitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Maksimal biaya aplikasi adalah sebesar 15%. Namun nyatanya, di lapangan terjadi pemotongan sebesar 20%. Wajar memang jika pengemudi ojek online menolak jika ada pemotongan besar dari pendapatan mereka. Dikutip dari cnnindonesia.com, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat pendapatan per hari pengemudi ojek online hampir sama dengan biaya operasionalnya. Survei yang dilakukan pada 13-20 September 2022 secara online terhadap 2.655 responden masyarakat pengguna ojek online dan 2.016 responden mitra ojek online mencatat pendapatan per hari 50% responden pengemudi rata-rata sebesar Rp50 sampai Rp100.000. Sementara biaya operasionalnya per hari dari 44,10 responden yang disurvei sebesar Rp50 sampai Rp100.000. Itu artinya, sebagian besar pengemudi ojek online hanya mampu menyisihkan sedikit dari pendapatannya per hari. Itulah yang membuat hampir 1.000 pengemudi ojek online hari ini mempersoalkan pemotongan yang dibebankan pada mitra driver yang mencapai 20-30%, yang tentu akan semakin menyulitkan kehidupan mereka. Terkait program-program yang dibuat oleh aplikasi, yang sebenarnya semua aplikasi, termasuk aplikasi pengiriman. Jadi aplikasi pengiriman ini kan mereka selalu membuat program di mana program tersebut adalah upaya mereka untuk mendapatkan pasar ya, untuk upaya mereka untuk mendapatkan pelanggan dengan cara mengurangi promo mereka sebutkan di sosial media atau di tempat mereka beriklan, dan juga memang terbukti mengurangi pendapatan teman-teman mitra kurir online. Jadi semua program itu sebenarnya tujuannya cuma satu, mereka bersaing satu sama lain yang tentu adalah mencoba untuk race to the bottom gitu. Jadi sampai benar-benar harga itu udah nggak masuk akal buat kita, buat teman-teman kurir online, dan mereka hanya bersaing mendapatkan animo masyarakat, tapi sangat mengorbankan mitranya gitu. Kondisi ini diperparah dengan posisi pemerintah yang dinilai belum berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan pengemudi sebagai mitra perusahaan aplikasi. Hal ini terjadi karena status hukum ojek online belum masuk ke dalam undang-undang. Dengan belum adanya legal standing itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda 2 Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono menyebut, perusahaan aplikasi dinilai bisa sewenang-wenang dan tanpa solusi menekan para mitra pengemudi tanpa sanksi tegas dari pemerintah. Aksi ini sebagai bentuk suatu protes kami terhadap baik itu penyampaian kepada pemerintah maupun perusahaan-perusahaan aplikasi yang ada saat ini. Nah, kepada pemerintah khususnya ya yang masih belum selesai adalah legalitas bagi pengemudi ojek online. Karena hingga detik ini untuk akhir masa pemerintahan Jokowi itu belum adanya legalitas bagi pengemudi ojek online. Kalau kami itu tuntutannya. Nah, yang kami titipkan kepada rekan-rekan yang akan aksi besok di Jakarta.
Di pihak lain, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusami memastikan, sampai saat ini besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara seksama sesuai dengan ketentuan pasal 3 Permen Kominfo nomor 1 per M Kominfo 01/2012 tentang formula tarif layanan pos komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan mitra pengemudi serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab. Hingga kini, ada lebih dari 4 juta orang menggantungkan hidup sebagai pengemudi ojek online. Diharapkan ada solusi yang menguntungkan bagi penyedia aplikasi dan para pengemudi agar kehidupan mereka bisa lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.